saham itu ada aspek dividen sama aspek dari segi penambahan aset. Yang kedua, jangan kita mengikuti tren tanpa mengerti bahwa tren ini punya keberlanjutan daripada tren ini. Makanya saya bilang 3 tren tadi, kesehatan, digitalisasi, dan juga tren terhadap energi baru dan terbarukan ini, maupun pengelolaan sampah, pokoknya sustainability itu jadi menarik banget. Dan saya lihat di Indonesia counter-counter yang fokus di kesehatan, digitalisasi, dan energi baru dan terbarukan ini atau sustainability ini belum banyak. Jadi mestinya kita mendorong. Tapi kalau kita lihat ekonomi Indonesia ini kan konsumsi paling pertama kan. Jadi counter-counter konsumsi ini akan terus menjadi incaran dari para pelaku capital market. Jadi menurut saya sih masih terbuka peluang, dan ya memang anak-anak muda terutama ya, sekarang kan milenial, saya baru dapat datanya nih, di tengah pandemi milenial, minat milenial untuk berinvestasi itu meningkat secara tajam. Jadi ini perlu kita arahkan supaya mereka juga berinvestasi bukan berspekulasi. Oke, lebih ke investasi bukan spekulasi, bukan mainnya satu hari ya Pak ya. Karena kami sering mendapat pertanyaan, hari ini saya beli ini, kira-kira besok gimana ya? Trading boleh Pak ya, tapi harus tetap ada portofolio investasi. Iya, boleh day trading. Maksudnya untuk long term. Jadi day trader itu ya di tiap-tiap segmen ada. Tapi saya menganjurkan ada portfolio jangka panjang yang ya ajak gitu loh. Dipilih nih blue chip, terus punya potensi baik, dan ini untuk investasi 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau kita memang hobinya di day trading atau harian, itu juga boleh. Nah itu saya nggak bisa punya kemampuan karena saya nggak ngikutin dalam keseharian saya. Jadi rumor apa yang terbaru, announcement apa yang akan disampaikan, itu saya udah nggak terlalu mengikuti. Jadi saya nggak bisa kasih nasihat atau advice mengenai how to do day trading gitu. Oke, jadi harus mengenali diri sendiri dulu ya, karakter apakah saya ini investor long term atau trader ya Pak ya? Betul. Tapi sebaiknya jadi investor menurut Pak Sandi. Kalau dengan kondisi market saat ini? Market saat ini menurut saya masih potensi ya. Dan kita kalau dilihat ada beberapa counter yang menurut saya masih sangat layak dikoleksi. Ya, tapi saya nggak bisa ngomong lah karena itu kan nanti jadi saya mesti kasih disclosure kan, saya punya saham apa aja gitu. Jadi nggak layak saya beri saran. Kalau sektornya Pak? Sektor. Menurut saya sektor yang paling menarik untuk teman-teman anak-anak muda adalah yang berkaitan dengan konsumsi yang sedang bertransformasi menuju era industri 4.0. Jadi perhatikan aja counter yang memberikan konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari dan melakukan transformasi menuju industri 4.0. Jadi kalau kita lihat kan ya banyak banget perusahaan konsumsi kita kan di counter konsumsi itu, tapi pilih perusahaan yang sudah melakukan dan serius melakukan transformasi digitalisasi. Itu yang pertama. Kedua, menurut saya dari perusahaan-perusahaan energi, sumber daya alam, cari perusahaan-perusahaan yang serius melakukan konversi dan transformasi untuk menuju energi baru dan terbarukan dan sumber daya alam untuk ekonomi baru. Nah itu ada juga banyak. Jadi kayak nikel, emas itu dibutuhkan oleh ekonomi baru.
Dan yang ketiga, Oh, itu sudah sangat clear banget bocorannya ya. Udah ngomong nikel, berapa sih emiten yang terhubung dengan nikel di bursaan? Kemudian juga emas gitu. tapi kan nikel, emas itu kan nggak cuma tambangnya aja, tapi kan alur dari rantai nilainya. Nah ini itu yang penting. Dan ketiga, menurut aku, cari sektor-sektor yang deep discount. Kayak pariwisata menurut saya. Sekarang mah berat sekali. Tapi ini lagi terdiskon dengan sangat luar biasa, menghadirkan satu disrupsi yang jika mereka serius, manajemennya kuat, makanya invest in people, cari orang-orang yang hebat menjalankan perusahaannya. I always look at the people who are running the business. Jadi aku nggak pernah ngelihat satu perusahaan itu perusahaannya aja dan sektornya, tapi saya ngelihat siapa sih yang ngejalaninnya. Saya pengen kenal betul karakternya, dan itu paling sulit itu adalah tentang people-nya, tentang manajemennya. Jadi jika ada perusahaan-perusahaan yang berbasis pariwisata yang sedang mengalami kesulitan tapi manajemennya cepat bertransformasi. Misalnya saya lihat ada beberapa hotel nih ya, hotel-hotel unggulan di Indonesia selama ini dan udah tercatat juga di bursa. Saat pandemi gini mereka langsung renovasi. Saya perhatiin tuh ada beberapa. Nah ini adalah mereka yang memiliki visi dan memiliki satu komitmen terhadap tren terbaru pasca pandemi. Jadi saya yakin counter-counter ini akan menjadi post-pandemic winners. Dan di Bursa Efek Indonesia ini saya mendorong ya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan rintisan yang diberikan peluang untuk mencatatkan saham di bursa. Iya, katanya akan ada nih Pak tahun ini Bukalapak, kemudian juga ada Goto. Tapi akan lebih jauh nih kalau saya tanya lagi. Nanti lebih menjurus nih kalau saya bilang boleh beli nggak Pak? Ini ada, kalau itu sih buat saya no brainer ya. Kayak tergantung pricingnya, tapi even pricingnya tinggi, tapi itu adalah dua perusahaan ekonomi kreatif yang pandemic winners ya, dua-duanya menurut saya. Terus ada yang di pariwisata, tapi tetap masih bisa bergerak dalam keadaan seperti sekarang ini. Contohnya seperti Traveloka, Tiket.com, mereka tetap bergerak gitu loh, karena mereka ada di sektor yang terdisrupsi, tapi dia menggunakan digitalisasi. Jadi mereka bisa juga punya kekuatan di lini bisnis lain seperti big data dan lain sebagainya. Jadi saya optimis ya ngelihat ekonomi Indonesia, dan ini di luar sektor saya ya parekraf ya, tapi saya meyakini reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini akan berdampak positif 5-10 tahun lagi dari sekarang. Jadi kemarin kita baru sahkan kan Omnibus Law, terus kita lagi mudahkan perizinan. Saya melihat bahwa selain daripada konsumsi yang akan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi kita, investasi ini akan besar masuk ke Indonesia, karena mereka melihat bukan hanya Indonesia memiliki pasar, tapi kita juga memiliki SDM yang mumpuni dan kita memiliki regulasi yang berdaya saing. Jadi stay tune guys. Menurut saya sih akan very interesting untuk invest di Bursa Efek Indonesia. Tapi jangan begitu untung dikit langsung jual. Tahan, sabar. Main jangka panjang, main panjang kalau kata kita bilang main panjang. Ya sebagian yang udah untung boleh, tapi siapkan portfolio benar-benar 5-10 tahun ke depan. Nah itu dia tips mahal dari Pak Sandi ya, bagaimana berinvestasi di dunia pasar modal. Ini nggak ada di daftar. Nggak ada.